Halo, selamat datang di channel Tri Agung Biantoro. Saat ini kita akan menginstal sistem operasi yang sangat melegenda di zaman ya, yaitu ya mungkin sudah teman-teman yang sudah dari dulu ini ya komputer ya, mungkin sudah familiar dengan Windows XP. Wah, ini dulu Windowsnya ini yang sangat melegenda sekali. Bahkan ya bukan hanya untuk ini ya lingkup pekerjaan saja ya, di dunia untuk hiburan, untuk game, hampir semua aplikasi itu kita dulu menggunakan sistem operasi Windows XP udah di warnet-warnet ya. Nah, ini kita coba nginstal VirtualBox di VirtualBox saja, karena kalau diinstal di komputer atau laptop yang buat sehari kayaknya udah ketinggalan zaman, udah berapa puluh tahun yang lalu ya, 2001 ini sekarang 2024, 2002, sudah 23 tahun Windows XP ini. Wah, sudah lama sekali. Nah, jadi kita coba install di VirtualBox saja. Mungkin kalau bagi yang anak-anak sekarang yang baru masuk kuliah, dulu ya baru-baru pas lahir lah ya ketemu Windows XP ini munculnya. Ini Windows XP, kita bikin namanya Windows XP. Ini maksudnya nanti saya akan install dengan di satu partisi akan saya install dengan di satu partisi di satu file hard disk virtualnya akan saya install beberapa sistem operasi, jadi nanti akan saya lebih perbesar. Ini folder namanya kita kasih Windows XP NOS. Terus di folder untuk penyimpanan file dari virtual sistem operasinya ini nanti kita simpan, kalau di sini sih di home Tri Agung Biantoro, terus VirtualBox VMs. Nah, ini kenapa depannya home, ini karena saya lagi pakai Linux Ubuntu ya, distro Ubuntu, jadi foldernya home. Nah, kalau teman-teman yang pakai Windows itu biasanya nanti bukan home tapi bisa di C terus atau D atau ya C, D, E atau dan folder yang lainnya ya. Depannya pasti ada lokal disknya C atau D atau E, labelnya itu. Nah, ini kalau ini saya rubah, saya nggak nyimpennya di home karena saya mau nyimpennya di hard disk eksternal aja biar nggak makan memori di laptop. Nah, ini tadi saya udah bikin, dihapus saja. Oh, nggak bisa dihapus dari sini, yaudah kita bikin lagi aja, timpah. Oke, nah situ ini, nah jadi lokasinya kita berubah ini tempat device nya ya. Kalau di Windows nanti muncul lagi ada partisi baru yang tempat flash disk atau hard disk eksternal. Nah, kalau di Linux dia MNT, di folder MNT. Oke, terus kita pilih ISO image dari sistem operasi Windows XP yang sudah saya download tentunya. Nah, tadi saya simpan bukan yang ini ya, kita pakai yang lain. Ada di master, ISO, dan ini Windows XP SP3 profesional. Nah, kalau dulu ada versi-versinya sistem operasi SP1, SP2, SP3, Home, terus ada Ultimate, Windows banyak sekali ya. Kayaknya sampai sekarang juga mungkin masih Windows 10 atau Windows 11. Nah, kita pilih aja yang ini, ISO-nya Windows XP. Habis itu oke, kita next. Selanjutnya dia langsung ya, tipenya udah langsung saat kita pilih ISO-nya. VirtualBox ini sudah tahu langsung tipe dan versinya. Langsung next. Ini VBox usernya, kita ganti passwordnya aja. Usernya tetap VBox user. Karena di channel gua belum pernah ada tutorial PHP sama sekali dari nol, PHP murni ya, PHP natif. Nah, sekarang saatnya nih gua bakal coba sharing ke kalian juga gimana. Passwordnya kita masukkan. Salah. Ini tadi salah ketik. Oke. Selanjutnya kayak guys addition, ini untuk tambah-tambahan fitur dari VirtualBox-nya. Next, bikin memori Windows XP nya biar agak lancar lah ya, 1 GB aja.
Windows XP ini di RAM 256 pun lancar banget ya. Pada zaman itu RAM 256 1 GB itu udah besar pada zaman tahun 2000-an. 2003 1 GB itu sudah besar, sudah lumayan besar. Ya, cukup lah kalau untuk sehari-hari, tapi buat pekerjaan yang ngetik-ngetik biasa sama game-game ringan di zaman itu ya. Nah, ini kita CPU-nya ini ya disesuaikan aja. Kalau ini sesuai komputer teman-teman semua. Oke, kita next. Nah, ini harddisknya, karena ini nanti mau saya bikin dengan sistem operasi yang lain rencananya, jadi di satu harddisk virtual ini saya install 2 sistem operasi atau 3, jadi agak saya gedein. Nah, ini jangan yang preallocation full size, biar menyesuaikan size-nya ini nanti dinamis. Jadi kalau misal kita install Windows XP nya cuman makan memori hanya 3 GB, nanti dia nggak kepake langsung 80 GB, tapi harddisknya hanya berukuran 3 GB, file harddisk virtualnya ya, hanya berukuran 3 GB. Nanti saat kita nambah aplikasi lagi baru bertambah sedikit-sedikit, tapi maksimumnya nanti ya segini yang kita tentukan di awal ini. Oke, tapi kalau kita preallocation full size nanti langsung satu file itu isinya langsung segede ini, jadi jangan, lumayan tekor di memori ya, di penyimpanan kita. Habis itu kita next. Nah ini oke, ini langsung aja kita finish. Nah ini sudah jadi, nah langsung jalan. Oke, ini sekarang kita proses install Windows XP ya. Tampilannya agak jadul ya, kita bisa besar tampilannya ya, kelihatan ya. Oke, nah ini kita tunggu. Nah ini ada baca dulu dia, file instalasinya diekstrak dulu, lagi sekarang lagi format harddisk. Sudah NTFS ya untuk Windows XP file sistemnya. Nah ini proses instalasi. Untuk seperti teman-teman yang tahu, Windows XP ini dirilis pada tahun 2001, kira-kira kayaknya bulan Oktober apa dulu, bulan Oktober 2001. Itu sudah lama sekali. Versi Windows sebelumnya ada Windows 2000 Server, terus ada Windows ME, ya dari Windows ME terus ke Windows XP. Nah itu Windows XP ini sistem operasinya yang mendapatkan perhatian lebih ya dari banyak orang ya, karena dari desain tampilan itu lebih menarik jauh dari Windows sebelum-sebelumnya, dari versi sebelum-sebelumnya. Nah, terus teknologi Windows XP ini sudah ada include driver dari mouse dan keyboard, sama bisa bisa langsung membaca flash disk USB. Jadi kalau versi Windows sebelumnya itu flash disk itu USB atau USB drive itu untuk menginstalnya itu memasangnya itu harus menginstal drivernya dulu. Nah jadi itu yang nggak praktis lah kalau bagi kita ya. Nah tapi kalau sudah Windows XP ini ya dia sudah bisa baca, sudah dilengkapi dengan driver USB. Nah jadi kita kalau pakai flash disk udah enak, udah langsung. Nah pada tahun 2006 ya kalau nggak salah ya, di seluruh dunia itu sudah ada informasi, ada berita itu penggunaan Windows XP itu sudah mencapai 400 juta perangkat yang memakai Windows XP. Itu banyak sekali ya. Berapa itu untungnya Microsoft? Kalau satu Windows XP aja mungkin harganya pada tahun itu 500.000 ya. 500.000 kali 4 juta sudah berapa? Waduh, edan.
hanya dari Windows XP, belum dari Office-nya Microsoft. Nah ini kita lagi proses instalasi berikutnya, jadi dia tadi restart. Nah kalau pas restart itu dulu, kalau sekarang sih Windows 10 sudah langsung ya, nggak pakai restart ya, atau setelah restart juga bisa dicabut flash disknya kalau install pakai flash disk. Nah tapi kalau pakai Windows XP ini medianya jangan dicabut dulu, jadi ketika sudah restart, media instalasinya tuh dibiarkan saja di dalam CD-ROM atau di dalam flash disk. Nah nanti dia baca untuk melakukan proses install seterusnya, lanjutin instalasi. Jadi yang install pertama itu saat sebelum booting itu ya masih menginstal file-file yang diperlukan untuk booting, untuk dasar-dasar sistem operasinya aja. Nah saat yang sekarang ini baru dia menginstal full sistem operasinya dan driver-driver dan beberapa fitur yang ada kayak notepadnya, terus kayak wordpad. Nah itu diinstal di sini, sama ada kayak driver dari komputernya. Nah, tapi nggak semua driver ya, paling hanya keyboard, mouse yang ada. Tapi kalau driver seperti VGA itu harus kita install lagi pakai driver bawaan dari VGA nya atau kita download. Produk key ini kita tebak-tebakan produk key-nya dulu kalau nggak salah. Ini itu MP atau itu FK JFPV KBPWB 4F DM. Ini sudah berapa puluh tahun ya, sudah ada 15 tahunan saya ngapalin ini, dan mungkin ya masih ingat. Dan kita coba bisa apa enggak. Bismillah. Ya sukses. Ya karena dulu ya, saking seringnya nginstal Windows XP jadi sampai serial number itu hafal ya. Mana ini belum keluar ya catat. Sebentar lagi. Suara yang tidak asing lagi. Kadang kangen ya denger suara suara soundnya dari Windows yang zaman dulu itu. Apalagi kalau dulu orang-orang yang dulu yang sering di lab ya, tiap ngidupin komputer tuh berjajar langsung, bunyi kayak gini langsung muncul semua. Di warnet tuh. Jadi kalau ketika ada yang baru datang pelanggan atau saat kita main warnet, nah saat ngidupin baru komputer bunyinya seperti itu. Bikin kenangan-kenangan zaman dulu kembali. Ya kita tunggu. Ya, personalize settingnya masih ya klasik sekali. Nah ini muncul dia. Sudah selesai, ada beberapa kata. Nah ini tampilan Windows XP yang sangat legenda itu ya, yang wallpapernya ini. Benar-benar wallpaper legend ini. Ya cukup menghilangkan rasa kangen untuk zaman dulu. Ini ada menu start seperti Windows sebelumnya yang sekarang tuh diadopt dari ya Windows XP ini juga ya, mulai ada start tampilannya. Nah
ada program. Nah ini ya program bawaannya, ada beberapa game yang bisa dimainkan. Kalau saya dulu senang mainnya Minesweeper, nah oke. Terus kalau kita ke Explorer bisa klik kanan Daystar Explorer. Nah, ini dulu suka main kayak gini nih. Oh iya, tadi saya rencananya nanti ini untuk 2 sistem operasi ya, tapi ini kok malah jadinya 1 ya, 80 GB bisa. Mana ini? Lupa juga ini kalau pakai Windows yang sekarang sih enak nyarinya ya. Tinggal cari muncul ini. Tinggal manager kan. Program window. Micro. Oke lah, nanti kita cari lah. Kita cari sendiri. Nah itu ini tempat pengaturan volume. Ya, simple ya. Kalau sekarang ya, Windows tampilannya kayak gini. Ini sangat ringan. Jadi kalau punya komputer yang jadul, mendingan tuh diinstal Windows XP aja. Kalau ada yang masih hidup komputer jadulnya. Tapi ya siapin driver, tapi mudah lah nyari driver sekarang. Tinggal download di internet atau pakai bisa Snappy Driver atau driver pack ya. Ini bisa seperti itu ya. Kalau ada mau nambah driver bisa klik kanan di My Computer, Hardware, Device Manager. Nah ini di sini hardware sama aja sih Windows yang baru, Windows 10 atau Windows 11 juga gitu. Kalau mau ngecek hardware-nya bisa di Device Manager. Kalau sekarang tinggal di Start, cari yang kotak itu ya, pencarian di bawah. Ini kayak gini, ketikin aja Device Manager, nanti dia muncul. Nah, Manager. Kalau di Windows 10 atau 11 langsung muncul tuh. Gampang. Gitu. Oke. Ini. Sip. Gimana? Windows XP ya, keaman juga ini, main-mainan. Coba aja jalan. Ini game dulu favorit saya ini. Kalau saya main dulu kayak gini. Sampai kebuka. Ini ada satu bom, ini 2, tapi ini 1 bom. Jadi ini kayaknya bukan di sini. Nah, di sampingnya sini. Ini 1, ini bom pasti ini ya. Karena ini megang 2 bom. Angka 2 berarti di sekitarnya ada 2 bom. Ini 1, berarti sudah 2. Ini angka 2, ini 1, ini kan tadi ini bom, atas ini bom. Nah, ini pasti bukan karena angka 2 ini sudah di sekelilingnya tadi udah ada 2 bom yang pasti kita ketahui. Nah, berarti ini bukan, bisa kita klik tuh. Nah, benar kan? Ini 1. Sudah ada angka 1 di sini. Nah, ini kan. Nah, malah jadi tutorial. Minesweeper ya, nggak apa-apa ya, untuk sedikit-sedikit aja. Ini 1 2 3. 1 2 3, ini 3. Nah, ini berarti bukan. Nah, kan? Ini berarti bukan. Nah, 1 2. 1 2. Berarti ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Nah, ini udah pasti bom nih 2 nih, karena 2 ini nggak bisa megang-megang yang lain. Nah, yang ini sudah 2 bom di sini. Yang 2 ini ya. Nah, berarti ini bukan nih. Nah, ini 1, ini bom. Ini bom. Nah, yang 2 ini udah megang 2 bom, ini sama ini. Berarti ini yang bukan. Nah, gitu ya. Ini 2. 2 ini nggak ada lagi, ini cuma 2 ini. Nah, ini udah pasti 2, ini 3. Nah, bener. Nah, ini 3. 1 2 3. Nah, ini pasti bukan. Menang. Gitu ya. Paling hobi gitu. Sip. Oke, sampai sini ya. Kita kenang-kenangan install Windows yang legend ini. Windows XP, nanti kan turn off. Bye. Dan jangan lupa subscribe ya kalau teman-teman yang untuk support saya selalu. Terima kasih.